Halo guys. Halo. Oke, agak sedikit kedengaran background dikit nggak apa ya. Oke. Oke kan. Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan juga selamat malam kali ya. Gitu. Di sini kenalin, nama aku Lutfi Caldera, selaku moderator pada acara podcast kecil-kecilan untuk tugas kita ya nggak sih. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang apa sih itu kesehatan mental, terutama di kalangan remaja itu sendiri. Nah, tentunya di sini kita tidak sendiri, tentunya ada dua pemateri, narsum, ya segala sumber nggak segala sumber. Oke. Nah, tentunya kita ada pemateri sekaligus narasumber yang tentunya sudah preparation dan adalah ya ilmunya tentang kesehatan mental itu sendiri. Dan tentunya di sini konsepnya remaja-able, sehingga kita juga santai untuk sharing-sharing terkait pengalaman ataupun kesehatan mental itu sendiri di kalangan remaja. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya kita dengerin. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dengan narasumber yang cantik dan juga ganteng ya, cantik dan juga ganteng. Mungkin boleh perkenalkan dulu dari siapa? Mau Ladies first. Oh, ladies first. Oke, silakan. Halo teman-teman semuanya, halo Gen Rangers, kenalin nama aku Hanif Felicia Ardian sebagai juara 1 Duta Generasi Berencana Universitas Lampung tahun 2025 ini. Oke, keren banget. Keren banget guys. Silakan. Halo semuanya, halo Gen Rangers, kenalin nama aku Renat Amber Fabrizio. Aku juga sama sebagai pasangan Hani dari juara 1 Duta Generasi Berencana Universitas Lampung tahun 2025. Baik. Berarti dua-duanya juara 1. Iya. Di Duta Unila ya. Betul banget. Kalau nggak salah baru beberapa hari yang lalu ya grand finalnya nggak sih? Udah Satu bulan yang lalu. Oh sih, soalnya aku juga sempat dengar terkait hal tersebut. Dan itu cukup rame sih Duta Genre. Betul banget. Apalagi di Unila, salah satu Duta Genre yang lumayan prestigious di Provinsi Lampung. Betul. Gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang kesehatan mental pada remaja nih, mungkin di sini kan kalian datang sebagai Duta Genre gitu. Ada title yang kalian bawa untuk teman-teman semua. Oke. Nah, sebenarnya kita mau tahu dulu nih, sebenarnya Duta Genre itu apa sih gitu? Kenapa bisa sampai menyangkut membahas kesehatan mental pada remaja? Mungkin dimulai dari Reynard dulu, Bang. Ya. Oke, sebenarnya kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang itu nggak punya persiapan atau tidak memiliki kesiapan dalam fisiknya, tubuhnya, serta pikirannya secara normal, Kak. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Karena faktanya memang seorang manusia itu pasti memiliki tekanan di dalam hidupnya. Nah, tekanan itu nyata dan ada kan, Kak ya? Pressure ya, Bang? Betul banget, Kak. Pressure itu ada yang menyebabkan ya, stres itu dan akhirnya menyebabkan gangguan kesehatan mental. Berakibatnya ke kesehatan mentalnya ya. Betul. Kalau dari perspektif Hani gimana nih? Mungkin kita bahas dulu apa itu genre ya Kak. Wah, betul banget ya. Ini lebih ke Duta Genrenya nggak sih? Iya, ke Duta Genrenya. Jadi Iya, boleh. ke genrenya dulu. Jadi genre itu program dari BKKBN dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja berdasarkan pendewasaan usia perkawinan. Nah, dengan ini harapannya remaja itu bisa menjalankan pendidikan secara terencana, berkarir secara terencana, dan juga menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan kesehatan sistem reproduksi remaja. Nah, untuk mencapai ini pasti kan banyak hal yang harus dipersiapkan ya Kak. Salah satunya kesehatan mental kita. Seperti itu. Jadi menurut aku kesehatan mental itu salah satu aspek penting supaya kita bisa siap menjalani masa depan, karena di usia remaja yang menjelang dewasa seperti kita ini, kita pasti akan mengalami quarter life crisis dan banyak hal-hal besar lainnya yang harus dipersiapkan. Jadi kita harus memantapkan kesehatan mental kita. Tentu kalau mau membahas tentang kesehatan mental dan materi genre itu kan banyak banget kan, Kak. Nah, sebagai dari pemerintah itu pasti kalau mau turun ke lapangan itu agak susah, apalagi mereka kan memiliki perbedaan umur sangat jauh. Karena itulah kita sebagai Duta Generasi Berencana itu sebagai role model, sebagai perpanjangan tangan yang betul banget, Kak, yang memberitahukan materi-materi dan memberikan sosialisasi kepada para remaja-remaja ini dan orang-orang lain, Kak. Insightful banget ya. Keren sih, keren banget. Oke, jadi berarti bisa kita ambil maknanya bahwasanya kita nanti bakal berencana gitu ya di masa depan. Nah, Betul, kita harus berencana. harus ya. Harus. Ya guys. Nah, jadi berarti berencana itu dipersiapkan dari sekarang, tidak hanya dari segi fisik tapi juga mental. Oke. Make sense. Oke, kalau menurut kalian sendiri gitu, gimana sih kondisi kesehatan mental remaja
terkhususnya mahasiswa ya seperti kalian saat ini di era pasca pandemi, itu menurut kalian gimana itu? Mungkin dari Rena coba. Kalau membahas kondisi kesehatan mental para remaja khususnya di era pasca pandemi ini kan, kita bisa melihat nih kalau di era pandemi itu kita sebagai remaja itu pasti sering ya online school, di rumah aja nggak ketemu teman, dan pastinya kalau ada tugas-tugas tuh nyontek, betul nggak kak? Nah, Bisa nyontek juga internet ya? betul banget Oke. tuh kak, karena kan gak ada yang ngejagain kita tuh kak di rumah. Nah itu yang menyebabkan saat era pasca pandemi para remaja itu sudah mulai terbiasa dengan kemudahan-kemudahan itu. Akhirnya saat para remaja khususnya mahasiswa nih kak ditekan oleh dosen yang mungkin agak killer atau tugas-tugas yang agak banyak, itu dikit-dikit mentalnya kena nih kak. Oke, berarti ada sangkut pautnya sama dosen killer juga ya? Betul, pasti dong kak. Dosen kalian killer kayak jangan enggak kan? Enggak dong, Oh, enggak. baik. Alhamdulillah baik-baik ya. Alhamdulillah baik-baik. Tugasnya juga alhamdulillah mudah-mudah ya. Enak banget, seru banget ya. Oke, kalau dari Hani sendiri gimana tuh? Kalau menurut aku, lumayan sama ya kayak Almer, karena selama pandemi kan kita udah terbiasa dengan segala kemudahan yang ada, kita udah terbiasa dengan segala sesuatu yang instan. Jadi kayak kita nih Gen Z ini banyak yang terdampak menjadi strawberry mentality kan. Oke, seru banget. Jadi banyak dari Gen Z ini yang kelihatannya kayak cantik, bagus, keren, tapi ditekan dikit benyek, Oh. hancur Oh, menggambarkan si strawberry itulah ya. Iya, betul. Kalau buah strawberry itu kan kelihatannya cantik, kuat dan manis lah. Tapi kalau ditekan dikit, hancur. Iya. Betul kan? Itu Mungkin salah satu dampak dari Betul. kayak kita udah terlena, udah semuanya mudah, jadi semakin kesini kok Gen Z ini maunya yang instan, maunya yang gampang, tapi mau sukses, mau banyak duit. rebahan tapi pengen duitnya ngalir. Iya, ya nggak sih? betul. Oke, kita juga dapat insight nih terkait strawberry apa tadi? Mentality, strawberry mentality di mana seperti strawberry tapi ketika Tekan dikit, ditekan atau dipenyet gitu ya bahasanya itu hancur. hancur gitu. Oh, diibaratkan seperti mental Iya. seorang remaja zaman sekarang gitu. Mm-hmm. Tapi menurut kalian ngomongin strawberry mentality ini, kalian setuju gak sih Gen Z itu lemah, Gen Z itu benar-benar pure of strawberry mentality sendiri gitu? Menurut kalian gimana? Sebagai Gen Z kan tentunya kayak setuju gak nih kalian dibilang kayak Gen Z mentalnya lemah, Gen Z itu apalah, malas dan lain sebagainya gitu. Kira-kira gimana nih kalau dari Hani? Kalau aku jujur nggak setuju, karena balik lagi ke personal masing-masing orang kan. Kayak walaupun mungkin banyak netizen atau banyak orang yang lihatnya kayak Gen Z sekarang maunya yang instan, maunya yang gampang, tapi nggak juga kok, ada beberapa orang yang selalu memperjuangkan masa depannya, selalu merencanakan masa depannya, dan selalu siap lah untuk masa depannya. Kalau dari Rena sendiri gimana? Mungkin kak, karena banyaknya remaja di tahun sekarang nih, karena kan berbeda dari zaman dulu, di Gen Z ini lebih banyak kan kak ya remajanya, apalagi ada bonus demografi yang nanti akan datang. Itu banyak nih berkata nih kak, personal atau individual yang memang aslinya lemah gitu kak, yang menyebabkan stigma masyarakat khususnya kepada Gen Z tersebut itu ngerasa kalau Gen Z ini kebanyakan lemah-lemah nih, padahal aslinya ya baik-baik personalnya kak. Oke, mungkin komentar-komentar atau saut-sautan netizen tuh harus lebih difilter kali ya, disortir, nggak semuanya lemah gitu loh. Iya. Tapi ya Memang ada. Iya memang ada mungkin gitu. Tapi some of them banyak kan sekarang kayak aku lihat di Instagram gitu. Bukan di Instagram aja, tapi kayak sekarang tuh malah Gen Z itu cenderung main LinkedIn. Betul. Iya. Nah, mereka banyak cari pengalaman, apa segala macam, magang intern dan lain sebagainya itu mungkin part of mereka juga ya untuk grow up terhadap diri mereka sendiri dan masa depan mereka juga. Nah, mungkin aku mau tahu dong, kalau di kan kalian sebagai duta genre nih, kalau di duta genre itu ada nggak sih kayak program atau suatu hal yang kalian buat gitu loh untuk berdampak bagi remaja atau bagi banyak orang gitu? Karena setahuku ya, mohon maaf kalau bisa dikoreksi, duta genre itu difokuskan untuk remaja. Iya, Gitu. betul. Tapi mungkin ada nggak sih dari kalian kayak bentuk kontribusi atau mungkin program kerja dan lain sebagainya yang bisa apa ya nge-keep bahwasannya Gen Z ini mentalnya punya mental yang kuat loh gitu? Ada nggak kira-kira dari kalian sendiri? Dari Renan dulu mungkin. Oke, Ya, boleh. Oke, gantian. Oke. Kalau dari aku pribadi kak ya,
Yang pastinya sebagai duta genre kita tuh aktif dalam berpartisipasi, melakukan sosialisasi dan memberikan komunikasi yang efektif mengenai program-program dari pemerintah. Nah di genre itu banyak banget tuh kak programnya, membahas tentang kesehatan mental, yang tadi ada penjelasan genre di awal, PKBR, serta pendewasaan usia perkawinan itu banyak banget yang dibahas. Tapi karena dari aku pribadi sendiri dari manajemen yang membahas otomatis di ekonomi kak, aku punya program kerja khusus yang namanya Duitin, Dunia Uang untuk Remaja Pintar. Nah jadi itu program kerjanya ngebahas tentang perencanaan keuangan khusus buat remaja nih kak. Oh, money management berarti ya? Betul banget tuh kak. Oh, itu program kerja kamu apa? Kamu post di Instagram atau modelnya gimana tuh konsepnya? Karena kan kita ngeliat ya kak, kalau Gen Z ini lebih banyak bermain di dunia digital ya. Jadi aku lebih engage-nya ke dunia digital, jadi aku post di Instagram. Oh, lebih banyak insight juga sih ya Betul. harusnya. Apalagi kayak semua Gen Z masih scroll gitu. Iya, karena faktanya kan Gen Z lebih sering di rumah aja daripada keluar tuh kak. Harus menerima realita harusnya. Betul. Oke, duitin ya. Oh, Duitin. berarti kamu mengkaitkan materi genre dengan jurusan kamu Betul sekarang. banget tuh kak, supaya kan kreatif sih. karena Oke, supaya lebih relate aja kak ya. Oke. Bagus. Kalau Hani sendiri ada? Kalau aku karena dari awal tuh aku udah fokusnya sama kesehatan mental kan kak. Jadi aku mendirikan Lonely atau Langkah Online bareng Hani. Jadi Lonely itu sebuah website yang bisa diakses sama semua orang dari semua segmentasi usia. Karena menurut aku ya semua usia bisa mengalami gangguan kesehatan mental gitu, dan mereka semua membutuhkan platform yang tepat untuk bercerita. Jadi Lonely ini sebuah website yang teman-teman semua bisa pakai untuk cerita, untuk curhat, dan yang paling penting kalian nggak perlu takut karena Lonely ini bersifat anonim. Jadi kalau kalian cerita, aku nggak akan tahu kalian siapa. Jadi kalian bisa cerita seterbuka mungkin. Jadi kalian nggak merasa sendirian lagi. Oke, berarti Lonely ya namanya? Lonely. Sama seperti Rena, melalui media sosial juga atau gimana? Melalui media sosial kan. Jadi udah ada di bio Instagram aku, dan bisa diakses sama semua teman-teman. Apa tuh IG ya? Mungkin boleh ngasih tahu teman-teman. Instagram aku @hanifelicia. Oh, berarti nanti juga ada di bio-nya kalau misalkan teman-teman mau konsul terkait insecure and etc gitu ya. Oh, secara anonim ya. Oke. Secara anonim. Oke. Tapi kalau teman-teman semua mau DM aku, mau curhat boleh banget. Feel free gitu ya. Feel free. Terus sebagai wadah juga kan untuk duta genre itu Betul. sendiri. Oke. Ngomong kalau terkait duta genre gitu kan atau kesehatan mental itu sendiri kayak gimana sih cara kalian gitu untuk nge-influence banyak remaja untuk lebih grow up gitu dari segi kesehatan mental mereka. Menurut kalian gimana? Dari sana. Kalau menurut aku, kalau untuk grow up di kesehatan mental, Iya. sebagai remaja yang berhasil bangkit dari gangguan kesehatan mental, Alhamdulillah bagus kan banget. gitu kan. Menurutku hal pertama dan utama yang harus diketahui adalah tokoh utama di hidup kita itu diri kita sendiri. Jadi kita harus utamain diri kita, apapun keadaannya, gimana pun keadaannya, pokoknya diri kita harus yang utama dulu. Dan kita harus tetap ingat kalau hidup itu bukan cuma tentang hari ini, hidup itu ada masa depan, semuanya harus direncanakan. Dan kalau teman-teman semua punya suicidal thoughts, karena teman-teman yang punya gangguan kesehatan mental itu biasanya mereka mulai dari depresi, menarik diri dari lingkungan sosial, sampai ada suicidal thoughts. Jadi mereka terpikirkan untuk kayak apa gue mati aja ya gitu. Oh, berujung ke self harming dan lain Berujung ke sebagainya. self harm atau bahkan bisa sampai suicide seperti itu. Menurutku sayang aja sih kalau kalian meninggal hari ini, karena rencana Tuhan itu indah, kita nggak pernah tahu gimana. Iya, kita nggak pernah tahu gimana rencana Tuhan ke depannya. Jadi percaya aja sama Tuhan gitu. Kalau dari Reina sendiri gimana tuh? Betul banget tuh kata Hanika. Kalau hal yang paling penting nih itu diri kita sendiri. Makanya di genre itu ada workshop yang namanya upgrade modul tentang kita kak. Nah di situ tuh kita ngebahas tentang kesehatan mental serta life skill. Nah di upgrade modul tentang kita itu di salah satu materi yang aku inget banget nih kak, itu kita disuruh bikin lingkaran, dan di lingkaran pertama itu nulis tentang diri kita. Itu tuh ngejelasin kak, kalau memang diri kita tuh yang paling berharga. Diri kita tuh nggak ada gantinya tuh kak. Walaupun kita punya orang-orang hebat atau orang-orang yang nemenin kita, tapi tetap diri kita tuh yang paling berharga. Itu sih kak. Aku dan diriku ya. Betul. Oke, jadi di sini kita juga belajar nih bahwasannya skala prioritas untuk diri kita itu juga sangat-sangat penting ya.
apalagi untuk menunjang karir kita ataupun menjaga kesehatan kita, karena kesehatan itu kan tidak hanya dari segi fisik tapi juga emosional, moral, dan juga mental. Seperti yang sudah dikatakan oleh tadi Rina dan juga Hani gitu ya guys ya, tentang pelajaran tentang diri kita. Apa sih aku dan diriku? Aku dan diriku. Oke. Nah, mungkin kita tadi kan sudah sedikit bincang tentang sedikit lah gitu ya kesehatan mental. Nah, di sini mungkin kita bisa menjurus lagi lebih mendalam terkait apa sih itu quarter life crisis gitu. Mungkin apakah di duta genre atau di materi genre itu mungkin ya aku nggak tahu, mungkin ada atau tidak gitu. Mungkin kalian boleh jelasin menurut pendapat kalian sendiri juga nggak apa-apa banget. Mungkin dari ada. Oke. Jadi quarter life crisis itu kondisi di mana transisi dari remaja ke dewasa. Jadi kita tuh biasanya di masa-masa transisi ini biasanya kita tuh lagi bingung banget nih, kayak karir kita akan gimana, masa depan akan gimana, dan kita lagi gambling banget gitulah. Kamu trainer sendiri gimana? Betul banget tuh Kak, yang udah dikatain oleh Hani bahwa quarter life crisis dari namanya aja ya teman-teman. Quarter berarti udah seperempat. Nah, itu tuh biasanya sering dialami oleh remaja, khususnya di remaja akhir, di 20-an sampai 24. Karena kan di umur-umur segitu ya Kak, itu pasti bingung nih. Kita kok beda ya sama teman-teman yang udah lulus duluan? Kok mereka udah kerja duluannya? Kok kita belum ya? Kok kita masih gini-gini aja, mereka udah S2. Banding-bandingin diri sendiri dengan orang lain ya. Terus mikir kayak pilihan yang aku ambil ini udah benar belum sih? Tapi faktanya, menurut aku pribadi ya Kak, quarter life crisis itu adalah proses pendewasaan. Itu bukan masalah loh Kak. Karena dari quarter life crisis tuh seorang remaja tuh jadi tahu tuh Kak, kalau dia tuh mikirin loh tentang hidupnya, dia tuh mikirin loh tentang masa depannya. Dia aware tentang Betul, dirinya Kak. sendiri gitu ya. Makanya kalau ada orang-orang ngomong, duh lagi quarter life crisis nih, berarti dia masih mikirin tuh Kak tentang hidup dia, masih aware tuh kalau entah ini salah, entah ini benar. Oke, mungkin kalau kalian sendiri usianya berapa? Ani? Aku 19 tahun ini 20. Aku juga 19. Oh, berarti belum yang quarter life crisis banget. Iya, Ya. belum. Tapi sejauh ini apakah tugas-tugas dari dosen membuat sedikit overthinking? Tidak ya? Apa? Enggak dong. Oh, enggak. Nah, kita bisa mengelola emosi betul. dan menanggulangi stres yang paling penting. Time management juga nggak Yes, sih? time management. Sebagai duta genre kita pasti harus melakukan skala prioritas. Oke, betul. Ya, berarti kalau terkait quarter life crisis itu sendiri, kira-kira ada nggak sih jangkauannya gitu loh? Kayak misalnya seorang mahasiswa nih, dia burn out gitu terkait skripsi ataupun mungkin terkait tugas-tugas gitu. Apakah quarter life crisis ini bisa menjurus ke hal-hal yang tidak baik bagi si mahasiswa tersebut dengan dia overthinking terkait hal yang ada di kampus, kehidupan dia dan lain sebagainya? Kalau menurut kalian gimana tuh kalau dari lain-lain? Pastinya Kak, kalau quarter life crisis ini kan bakal bikin stres yang berkelanjutan kan Kak ya. Nah nantinya ditakutkannya seorang remaja atau orang yang mengalami quarter life crisis ini memiliki gangguan kesehatan mental. Yang kita tahu nih Kak, kalau di genre kita belajar kalau orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu punya chance atau punya kesempatan untuk melakukan self harm atau tidak produktif lagi, menutup diri, atau paling parahnya kayak yang tadi sebutin tadi suicidal thought, itu tuh Kak yang paling takutnya. Berarti akan lebih parah gitu. Kalau misalkan terlalu dipikirkan. Iya, bener. Berarti bukan tidak boleh dipikirkan gitu, tapi lebih tepatnya diminimalisir. Sih. Kalau menurut Hani sendiri gimana? Kalau menurut aku sama sih kayak Almer, dan di situasi kayak gini kita tuh penting banget kita mendapatkan peran 8 fungsi keluarga Kak. Karena dari support dari keluarga, karena di situasi yang lagi gamblingnya, lagi capek-capeknya, lagi pusing-pusingnya mengejar masa depan, keluarga itu menjadi hal yang paling penting. Support internal nggak sih? Yes, betul banget. Berarti kalau misalkan dibilang stres biasa dengan gangguan kesehatan mental yang condong ke quarter life crisis itu beda ya berarti ya? Beda. Oke. Berarti ada tahapannya gitu kali ya? Mungkin bisa dijelasin nggak sih kayak gimana sih gitu bisa sampai di tahap awal sampai bisa ke gangguan kesehatan mental yang lebih berkelanjutan gitu? Mungkin dari Hani dulu boleh? Gangguan kesehatan mental di tahap awal tuh biasanya mungkin kita kayak lagi stres biasa aja, kayak aduh pusing, banyak tugas, tapi kita masih bisa handle. Kalau kita udah menjorok ke gangguan kesehatan mental, itu udah
another level of stress. Jadi kita tuh udah pusing banget, udah depresi, stres berlebih kan mengakibatkan depresi. Kayak yang aku bilang tadi juga, kita biasanya orang seperti ini akan menarik diri dari lingkungan sosial, merasa dimotivated untuk menjalani hidup, kayak capek banget ngapain sih gue kayak gini, apa sih yang gue kejar gitu. Karena biasanya quarter life crisis kita lagi pusing banget kan, kayak pengen ngejar semuanya gitu. Dan yang terakhir ya kayak yang kita udah bahas dari tadi, suicidal thoughts yang kalau bisa jangan. Nah, kalau dari pengalaman Reynard sendiri nih, misalnya ada nggak sih kamu punya teman yang sebenarnya itu mentalnya itu nggak baik-baik aja gitu? Kayak misalnya entah dalam hal apapun gitu, dan gimana sih cara kamu untuk menanggulangi dia malah berkelanjutan gitu, malah lebih parah, malah dia kan kalau zaman sekarang tahu nggak sih ngeis Iya, betul banget Kak. itu bisa condong sana gitu. Nah, gimana nih cara kamu, apalagi kamu seorang duta genre gitu kan, gimana nih untuk meminimalisir hal tersebut? Malah sedihnya nih Kak ya, memang aku juga punya temen nih Kak yang di depannya itu dia kelihatan baik-baik aja, kelihatan sehat-sehat aja. Namun saat dia cerita sama aku, saat dia ngobrol sama aku, baru kelihatan nih kalau memang dia ini punya belum kegangguan kesehatan mental tapi menuju ke arah situ. Pasti sedih lah Kak ya sebagai teman melihat bagaimana progres kita yang awalnya happy-happy aja, pelan-pelan dia tuh lama-lama menyendiri, nggak punya teman, nggak mau produktif. Tapi udah pasti peran kita sebagai duta genre itu memberikan edukasi serta menemani dia Kak. Karena kan kita tahu nih Kak, kita sebagai remaja itu kadang takut ya, atau kadang nggak enak lah mau cerita kepada orang yang lebih tua, orang tua atau bahkan dosen. Itu pasti kadang agak canggung ya Kak ya karena perbedaan umur. Tapi kalau cerita sesama yang sama kayak remaja itu lebih enak. Nah itu adalah peran kita Kak. Kita sebagai duta genre itu hadir untuk menggantikan atau membantu lah dari kekurangan-kekurangan itu Kak. Peer to peer ya? Iya, Betul, peer to karena peer. kita sebagai duta genre juga kita sebagai konselor sebaya. Itu. Berarti Seperti itu. menjadi ruang lah ya, wadah Iya. buat teman-teman yang Ruang misalnya aman dan iya, nyaman. ruang aman dan nyaman. Berarti buat teman-teman juga misalnya kalau butuh cerita, boleh nggak nih kira-kira teman-teman yang nonton kalau mau cerita tentang mental mereka ke kalian lewat DM ini, kira-kira boleh nggak? Boleh banget, tapi mungkin kita nggak bisa mendiagnosa ya, karena Iya, kita merasa itu bukan betul. psikolog. Kalian bisa cerita langsung ke kita, atau kalau kalian malu bisa cerita ke Lonely. Oke, anonimus. Iya, anonimus. Oke, mungkin kalau dari Reynard berarti tentang terkait prokjannya ya, terkait duit. Duit. Oke, keren sih. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang quarter life crisis, gitu, kalian sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak kalian ada di titik terendah, bahwasannya kayak kalian ini nggak baik-baik aja gitu kan? Gitu. Pasti pernah nggak sih? Semua orang pasti. Semua orang pernah. Kayaknya Pasti, semua. Kak. Aku juga pernah soalnya. Iya, kok, kayaknya gitu. semua orang pernah, But Kak. kita harus I'm okay gitu, I'm okay gitu di depan banyak orang. Tadi kan kita bicarain tentang seorang yang ada tuh Kak, temanku seperti itu. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah sebagai legenda kalian oke aja, aku show up terus di Instagram, aku jalan terus mana-mana gitu nggak sih kayaknya? Nah, kalau dari diri kalian sendiri ada nggak sih kayak challenge atau struggle yang sebenarnya tuh berat gitu loh? Kayak nggak semua orang tahu gua nih gitu. Kira-kira kalau dari Reynard dulu. Dari aku dulu. Ya. Kalau dari aku dulu sih, aku pernah ngerasain namanya titik terendah waktu itu Kak, pas aku gagal jalur undangan atau SNBP. SNBP. Betul, karena waktu itu semua orang bahkan guru-guru aku ngomong kalau ya udah nggak usah dipikirin, pasti bakal lolos. Tapi setelah pengumuman malah aku nggak lolos, dan yang lolos malah jauh 10 atau 20 ranking di bawah aku. Nah itu baru aku ngerasain kayak kok bisa sih kayak gini, kok bisa hidup kayak gini. Dan itu wajar banget teman-teman ngerasain kalau kenapa hidup itu nggak adil. Normal ya, Normal, manusia itu normal gitu, banget. Kalau ngerasa oke. hidup itu kayak kok nggak adil banget sih, itu normal banget kok. Tapi satu hal yang harus kita yakin bahwa kita nggak tahu loh Kak, jalan Tuhan tuh mau mana. Kita nggak tahu, bahkan ada yang lebih baik lagi. Kayak sekarang malah yang awalnya aku terpuruk, sekarang bisa bounce back dan jadi duta genre Unila pastinya. Banget ya. Berarti untuk kamu melewati tahap-tahap terendah seperti itu juga penuh semangat ya, maksudnya perlu support maupun Perlu semangat support dan semangat. Kalau dari pengalaman Hani sendiri gimana? Kalau aku sendiri, ya aku juga manusia Ya, ya, oke. kita tetap manusia sama seperti teman-teman lainnya. Dan beberapa tahun yang lalu aku pernah ada di titik terendah di hidup aku ngerasa kenapa ya hidup ini kayak gini, kenapa ditekan dari segala sisi gitu, kayak
aku merasa aku nggak ada space buat bergerak, nggak ada alasan lagi buat hidup gitu. Tapi puji Tuhan aku bisa bangkit. Dan kenapa aku tertarik menjadi duta Gen Z sekarang? Karena menurutku kesehatan mental teman-teman remaja semua itu sangat penting. Karena aku sudah melalui proses itu, aku sudah merasakan, aku udah tahu gimana susahnya. Jadi aku merasa terpanggil Kak untuk menjadi duta, untuk menginspirasi, untuk menginfluence teman-teman semuanya, mulai dari segala segmentasi usia ya, seperti itu. Jadi apa ya, bisa diambil kesimpulan juga bahwasannya dengan kita ada di titik terendah, kita terpuruk, nggak semena-mena kita akan terpuruk selamanya. Betul banget. Pasti ada something shining gitu nggak sih? Iya, karena balik lagi pilihan ada di tangan kita, mau bangkit dan maju jalan ke depan atau mau diam dan terpuruk. Oke, berarti kalau dari kalian sendiri nih, ada nggak sih pesan gitu untuk teman-teman di luar sana ataupun motivasi ya yang mereka kehilangan motivasi gitu dan sedikit atau bukan sedikit sih, lebih tepatnya selalu insecure terkait diri mereka gitu kan. Dan terkadang bukan terkadang sih, lebih tepatnya kayak zaman sekarang gitu kan, banyak banget gak sih kayak remaja, apalagi ya sama halnya di kalangan mahasiswa juga, itu sering banget mensalahgunakan kata kesehatan mental itu sendiri gitu kan. Kayak, aduh aku gangguan kesehatan mental, dimarahin orang tuanya dikit broken home gitu kan. Padahal orang nggak ngerti apa tuh broken home sebenarnya maknanya gitu kan ya gitu. Nah kalau dari teman-teman nih, dan Reina dan juga Hani, ada nggak sih yang ingin katakan gitu, pesan ataupun motivasi untuk teman-teman semua yang insecure ataupun kehilangan motivasi dan terkadang mungkin juga salah mengartikan terkait kesehatan mental sendiri? Mungkin dari Hani. Dari aku, kalau ngomongin insecure, aku tuh dulu selama aku SD, aku dibully sama teman-teman karena aku hitam. Aku sekolah di sekolah swasta dan yang mayoritas tuh kulit putih dan aku hitam sendiri dan aku dibully, dan itu berdampak sampai aku remaja. Jadi waktu aku SMP, aku tuh bilang sama mama, aku mau suntik putih, nggak mau tahu, pokoknya aku mau suntik putih, aku malu kayak gini, aku nggak suka gitu. Terus aku bilang kayak, jangan, nggak usah, kenapa, kamu tetap cantik kok, apapun warna kulit kamu tetap unik gitu. Dan puji Tuhan seiring berjalannya usia, aku jadi mengerti kalau semua warna kulit itu cantik kok, semua jenis hidung kalian, bentuk mata, apa segala macam, bentuk badan bahkan kalian itu tetap cantik, bagaimanapun keadaan kalian, seperti itu. Dan perlu diingat, kita nggak bisa nutup mulut semua orang karena kita cuma punya 2 tangan. Yang bisa kita lakuin, kita tutup telinga kita dan fokus sama diri kita sendiri. Kalau dari Reina sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, yang pasti teman-teman, satu hal yang pasti ini, jangan pernah self diagnose, karena kita nggak tahu nih gimana tubuh kita, gimana kesehatan mental kita tuh nggak ada yang tahu kecuali orang yang memang profesional di bidangnya. Jadi jangan self diagnose. Dan satu hal lagi, it's okay to not be okay. What's not okay is to stay that way. Kalian jangan pernah ngerasa kalian gagal. Yang penting kalian harus berani bounce back, berhasil dan berhasil. Karena masa depan kalian itu di tangan kalian. Keren banget ya guys. Wow. Keren ya. Berarti bisa disimpulkan bahwasannya podcast kita hari ini tuh terkait kesehatan mental pada remaja atau mahasiswa, di kalangan mahasiswa itu penting untuk dijaga gitu ya, karena bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bahkan mungkin bisa juga untuk orang lain gitu. Dengan dia yang tadinya memiliki pengalaman yang kurang baik, tapi mungkin dengan dia menahan hal tersebut, dia bisa lebih bangkit, lebih baik seperti kalian, ya nggak sih? Dari seperti Hani bisa show up, keren banget ya sih gitu. Nah mungkin terkait kesehatan mental, apakah dari kalian pengen kasih kata-kata motivasi untuk teman-teman, untuk last speech nih, last statement. Silahkan ladies first. Ladies first. Kalau dari aku, seperti yang aku bilang tadi, aku tuh salah satu orang yang berhasil bangkit dari gangguan kesehatan mental. Jadi gak apa-apa kalau kalian lagi ngerasa berat, gak apa-apa, jalanin aja hari demi harinya. Menurut aku, just do every little things with a big heart because it will be impact. Karena mungkin gak semua orang bisa ngelakuin hal yang besar, tapi kita semua bisa ngelakuin hal-hal kecil dengan hati yang besar. Keren banget. Kalau dari aku, sebenarnya tadi disebutin di awal ya Kak ya. Oh, it's not okay itu ya? It's okay it's to not be okay. What's not okay is to stay that way. Itu aja sih Kak, dari aku sendiri. Apa tuh kira-kira maknanya? Kalau dari itu maknanya itu, kamu tuh gak apa-apa kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Kamu tuh gak apa-apa kalau ngerasa kok orang lain lebih hebat daripada aku.
Tapi satu hal yang harus kalian ingat dan kalian lakuin, kalian nggak boleh gitu-gitu aja. Kalian harus berjuang dan bounce back jadi lebih baik lagi. Oke, keren banget. Keren banget dong. Oke, teman-teman, karena kita melihat waktu juga kali ya, keterbatasan waktu dan lain sebagainya gitu. Jadi terima kasih sudah nonton podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan, insight yang telah dikasih dan lain sebagainya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun jangka panjang gitu sampai masa depan kita mungkin ya. Betul. Gitu. Karena remaja ataupun mahasiswa yang sehat harus memiliki perencanaan yang baik pula. Betul. Gitu. Oke, sekian dari aku selaku moderator Lutfi Kaldera, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan see you.